Pemimpin Beton silakan untuk segera menyiapkan pasukannya. Sekali lagi untuk pemimpin Beton untuk segera menyiapkan pasukannya. Untuk kelas 11A, 11A nanti berada di sebelah kanan dari calon pengurus OSIS. Dan nanti untuk 11B nanti bisa menyesuaikan di sebelah kiri dari calon pengurus OSIS. Sekali lagi kepada pemimpin Beton untuk segera menyiapkan pasukannya, upacara akan segera dimulai. Untuk seluruh peton 1, peton 2, dan peton 3, pimpinan saya ambil alih, semuanya siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Loncang kiri, gerak. Tegak, gerak, hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara bahwa hari ini, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, akan kita laksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda dan nanti dilanjutkan dengan pelantikan pengurus OSIS Masa Bakti 2024-2025. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti kegiatan upacara pada hari ini dengan hikmat, dengan tertib, agar pelaksanaan upacara berjalan dengan lancar tanpa ada kurang suatu apapun.
yang bertindak sebagai pemimpin upacara pada kesempatan kali ini adalah Saudara Chandra Rofiun, dan selaku pembina upacara adalah dari Kepala SMA Negeri 1 Ibu Florentina Nawati SPD MSI. Upacara akan segera kita mulai. Upacara Hari Sumpah Pemuda Senin 28 Oktober 2024 sekaligus pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2024-2025. Pemimpin peleton menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, pasukan langsung diambil alih. Inilah saya ambil alih komando untuk masing-masing pemimpin peleton kembali ke sisi kanan barisan. Kerjakan! Kerjakan! Untuk seluruhnya istirahat di tempat. Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Sumpah Pemuda Senin 28 Oktober 2024 sekaligus pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
serta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Jawa, Jong Sumatera Pon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islamen Pon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Calon pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 memasuki tempat pelantikan. Untuk peletaan calon pengurus OSIS, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Luruskan. Pandanglah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pak nomor 400.3.8/515 tentang susunan pengurus dan pembina organisasi siswa intra sekolah SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat dan hasil pemilihan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025 hari Senin
tanggal 14 Oktober 2024 menetapkan: pertama, susunan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025. Kedua, susunan pembina OSIS SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kokap tanggal 28 Oktober 2024, Kepala Sekolah Florentina Nurwati SPD MSI NIP 1968 0726 1994 02 2001. Lampiran 1. Susunan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025. Ketua Afrilia Dia Puspita Dewi, Wakil Ketua Asnanto Wijaya, Sekretaris 1 Iren Puspa Chandraning Tias, Sekretaris 2 Anastasia Nur Hidayah, Bendahara 1 Tri Prasetyo, Bendahara 2 Novia Putri Fadlila. Seksi Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Koordinator Anissa Zahrotus Solihah. Anggota Sevandro Gabriel. 2. Risma Lutfiana Dewi. Seksi Bidang Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia, Koordinator Endang Nova Kurniawati. Anggota Safuat. 2. Anis Khotijah Cahyaning Tias. Seksi Bidang Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Koordinator Sofia Ana Karina. Anggota Rahmat Hidayat Arosika Kawasta Gina. Seksi Bidang Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga, Koordinator Muhammad Atala Abia Zailani. Anggota Yogi Estu Mukti, Intan Tias Ningrum. Seksi Bidang Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan, Koordinator Ratri Wulan Cahyani. Anggota Hanif Hafidul Muqsid, Danis Ardiana Setiabudi. Seksi Bidang Pembinaan Sastra dan Budaya, Koordinator Gabriela Yuvera Pamordiah Wardani. Anggota Faza Aulia Lafilatul Jannah, Matius Ratin Davis Saka, Cesa Aryani. Seksi Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi, Koordinator Muhammufida Aulia Kurnia Salsabila. Anggota Aimatur Rifkiah, Arkananta Listia Pramana, Lili Meliana. Lampiran 2. Susunan Pembina OSIS SMA Negeri 1 Kap masa bakti 2024-2025. Penanggung jawab 1. Florentina Nurwati SPD MSI. 2. Afdal Abdul Hanaf SPD MBD. Ketua Pembina Ganang Eko Inggih Saputra SPD. Pembina Seksi Pembinaan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembina Afdal Abdul Hanaf SPD MBD. Urusan Agama Islam. Pembina Bapak Fahrudin SPD. Urusan Agama Katolik Ibu Faren Valentina K SPD. Urusan Agama Kristen Ibu Noviani Ruby Kristanti SPD. Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Pembina Selamat Koswantoro SPD MBD. Seksi Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Pembina DRS R. Sudarsana. Seksi Prestasi Akademik Seni atau Olahraga. Pembina Nugroho Hirmas Respati SPD. Seksi Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan. Pembina Donald Kartika Setiawan SSI MBA. Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya. Pembina Ibu Norma Wijayanti. Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi. Pembina Waris Sudarminto SPD. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Kepala SMA Negeri 1 Kap untuk melantik pengurus OSIS dan juga pembina OSIS masa bakti 2024-2025.
pelantikan OSIS Masa Bakti 2024-2025 dilanjutkan penandatanganan berita acara dan penyerahan panji OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pokap Masa Bakti 2024-2025, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan silahkan dijawab dengan serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pokap Masa Bakti 2024-2025? Siap! 2. Bersediakah kalian memenuhi hak dan kewajiban sebagai pengurus OSIS Masa Bakti 2024-2025? Siap! 3. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMA Negeri 1 Pokap melalui kepengurusan OSIS Masa Bakti 2024-2025? Siap! 4. Bersediakah kalian menjadi teladan sekaligus menjunjung tinggi nama baik alma mater sekolah melalui kepengurusan OSIS Masa Bakti 2024-2025? Siap! Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada seluruh calon pengurus OSIS mengucapkan janji dengan menirukan kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bagi yang beragama selain Islam, demi Tuhan kami berjanji. Demi Tuhan kami berjanji Bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai pengurus OSIS dengan seadil-adilnya, dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan semua aturan organisasi. Demi Allah saya berjanji. Akan menjadi teladan serta menjunjung tinggi alma mater dengan aktivitas dan kreativitas untuk kemajuan sekolah. Terima kasih atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya lantik sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pokap Masa Bakti 2024-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kiri, satu langkah samping kanan, dan luruskan. Empat langkah ke belakang, jalan. Satu langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan para siswa SMA Negeri 1 Kokang. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini
kita telah bersama-sama melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan sekaligus pelantikan OSIS periode 2024-2025 dalam keadaan lancar, sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga, sedikit amanah dari saya. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pengurus OSIS baru 2024-2025, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS terdahulu 2023-2024 yang telah melaksanakan kegiatan atau programnya selama 1 tahun ini dengan baik, dengan penuh kreativitas, dan kami dari pihak sekolah sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini merupakan hari yang spesial ya bagi kita semuanya, khususnya bagi para siswa yang telah dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pengurus OSIS periode 2024-2025. Pelantikan ini sebenarnya tidak sekedar seremoni biasa, namun merupakan simbolisasi dari pengalihan tanggung jawab, harapan, serta ekspektasi kita kepada para pemimpin muda ini. OSIS bukanlah sekedar organisasi biasa, ini adalah wadah bagi kalian semua untuk mengembangkan leadership, teamwork, dan berbagai kemampuan lainnya yang akan bermanfaat di masa depan kalian. Melalui OSIS, kalian juga diberi kesempatan untuk melayani, berinovasi, berkontribusi bagi sekolah dan sesama siswa. Saya ingin mengingatkan kepada para pengurus OSIS yang baru dilantik bahwa posisi ini bukanlah tentang kekuasaan, namun tentang pelayanan. Saat kalian memegang amanah ini, berarti kalian siap untuk berdedikasi dan menerima kritik serta saran demi perbaikan. Tidak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada pengurus OSIS periode sebelumnya 2023-2024. Terima kasih untuk dedikasinya, kerja kerasnya, dan kontribusi kalian selama ini. Kami berharap pengalaman dan pelajaran yang telah kalian peroleh bisa diwariskan kepada pengurus OSIS yang baru. Kepada para pengurus OSIS yang baru dilantik, selamat menjalankan tugas. Kami seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Kokap percaya dan yakin bahwa kalian dapat membawa OSIS dan sekolah kita ke tingkat yang lebih baik lagi. Semoga semangat kolaborasi, integritas, dan dedikasi selalu menyertai langkah kalian. Selamat bekerja, jadilah contoh yang baik dan bawa perubahan positif bagi kita semuanya. Demikian amanat pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat
yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SDGs, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemui dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat, momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan pada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama-sama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Jakarta, 28 Oktober 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aritejo. Demikian tadi sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Dinyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu, ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, seraya memanjatkan doa kiranya peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 sekaligus pelantikan dan serah terima jabatan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kopap ini akan mendapat barokah dan ridho di sisi-Mu. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan dan mencurahkan segala isi hati. Dan pada hari ini, dengan menyebut nama-Mu, kata-kata sumpah telah terucap sebagai konsekuensi dari penerimaan terhadap sebuah jabatan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sumpah merupakan kata-kata sakral yang apabila sumpah dilanggar, maka hukuman telah menanti. Oleh karenanya, ya Allah yang Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, janganlah Engkau jadikan jabatan yang kami terima ini sebagai alasan bagi-Mu untuk menghukum kami. Ampunilah kami jika selama ini dan kedepannya banyak amanah yang telah dan tak sengaja akan kami lalaikan. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan,
Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Pengumuman. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan petugas upacara yang telah melaksanakan kegiatan upacara pada hari ini dengan baik. Kemudian yang kedua, dikarenakan minggu kemarin kita sudah jarang sekali melaksanakan kegiatan upacara karena suatu kegiatan, maka untuk sisa di bulan November depan akan kita laksanakan upacara di setiap hari Senin. Dan untuk petugas upacara perdana kami serahkan kepada pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 untuk depan. Kemudian pengumuman yang kedua, bahwa tidak lama lagi atau sebentar lagi kami dari tim ketertiban sekolah akan melaksanakan kegiatan sidak, ya, akan melaksanakan kegiatan sidak. Yang pertama kaitannya dengan seragam, kelengkapan seragam, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rambut, dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah HP. Ya, terutama nanti dalam hal media sosial. Jadi silahkan kami sampaikan kepada seluruh anak-anak, silahkan yang sekiranya mungkin di HP-nya atau di media sosialnya masih ada hal-hal yang tidak baik, tidak pantas dan lain sebagainya, mohon untuk bisa segera dirapikan sehingga besok ketika nanti kami melaksanakan sidang sudah tidak ada hal-hal yang perlu kita bahas kembali. Ya, sekali lagi
sidang untuk seragam, sepatu dan lain sebagainya, rambut yang kedua, dan yang ketiga terkait dengan B. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Pengumuman dari saya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, pemimpin upacara langsung membubarkan pasukannya. Ya.